Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channelku Yunita Rahwi Dewi. Di video kali ini aku bakalan house tour rumah temanku yang hits banget di Instagram. Rumahnya ini terletak di Jalan Sarijadi, Bandung. Pokoknya daerah Bandung itu adem ya. Yuk langsung aja kita house tour rumahnya. Come on. Selamat datang di rumah terang. Silakan duduk. Boleh duduk nih. Boleh. Ngomong-ngomong masih banyak loh teh. Udah dibolehin ya main kesini. Ini beneran rumahnya tuh terang gitu ya, sesuai dengan namanya rumah terang. Iya. Ini tuh luas dari tanahnya itu berapa sih teh? Luas tanahnya 200 meter ya. 200 meter. Kalau luas bangunannya sendiri berapa? 230. Oh, jadi luas tanahnya sekitar 200 dan luas bangunannya sekitar 230 karena dia 2 tingkat gitu ya. ya. Nah, ini yang menariknya di rumah ini tuh jadi bagian tengahnya tuh kayak space gitu ya, bolong gitu. Ya, terus ini juga ada apa tuh jendela besar. Jadi kayak sirkulasi tuh masuk gitu ya. Masuk ini tuh udah sumber cahaya. Iya, benar. Untuk memperbaiki sirkulasi udara di dalam juga kan. Jadi banyak angin yang masuk gitu. Terus terangnya juga alami. Jadi nggak usah pakai AC lagi ya. Kita nggak pakai. Dingin banget kayak. Sampai lupa dari tadi asik ngobrol ya. Kenalan dulu dong namanya siapa? Hai, halo. Aku Rati, owner dari Rumah Terang. Selamat datang di Rumah Terang. Semoga suka dan menginspirasi. Kalau kalian masih penasaran dengan view apa aja sih yang ada di rumah ini, kamu bisa follow langsung di @rumah terang. Aku tuh mau tanya nih, konsep dari rumahnya sendiri ini konsepnya apa? Oke, ini kalau ditanya konsep, ini pasti bingung ya. Aku pun sendiri bingung karena memang dari awal itu udah dikonsep secara matang ingin gaya seperti apa. Namun waktu itu kita cuma pengen satu, rumah kita besar karena keluarga kita keluarga besar, jadi kalau nginep itu kan cukup gitu. Terus pengen punya ruangan dengan konsep open space seperti ini gitu. Jadi perpaduan antara ruang keluarga, ruang makan sama kitchen set itu bersatu di satu area gitu, namanya open space. Ya, jadi nggak ada sekat gitu nggak ya? ada sekat gitu, tanpa sekat. Ya meskipun privasinya nggak ada gitu kan, tapi dengan sesama anggota keluarga tuh makin erat aja gitu, lebih dekat gitu. Jadi kalau kayak aku ke atas gitu manggil anak-anak ya teriak. Saya nongol di atas kan? Gitu. Boleh gak sih aku keliling rumah biar teman-teman tuh pada tahu di rumah ini ruangannya ada apa aja, karena penasaran banget. Rumahnya tuh cantik banget. Kalian penasaran kan? Boleh yuk. Ini ruang tamu kita, jadi ketika buka pintu itu udah langsung ke ruang tamu. Ini ukurannya 3,5 kali 3 meter. Yuk masuk. Ini mungkin memang agak beda konsepnya dari yang lain karena kita punya kursi, ini kursi warisan dari orang tua aku. Jadi ini tuh vintage gitu. Sebelah ruang tamu tadi ada ruang kamar untuk tamu juga. Ini sebetulnya buat neneknya anak-anak, cuman karena nggak tinggal di sini, jadi ini difungsikan untuk ruang tamu. Nah ini ukurannya 35 kali 3. Iya, kamar mandinya ini kamar mandi untuk tamu ya. Nah ini ukurannya sekitar 1,5 kali 2 meter. Nah teman-teman, focal point di rumah terang ini jelas dong, ini ruang tengahnya.
di bagian belakang ini 4,2 meter dan di depannya ini di ruang TV-nya lebarnya 5,2. Itu aku pernah lihat loh ya di Instagram Teh Rati. Nah teman-teman, jadi di area bawah ini tuh bisa dijadikan tempat photoshoot ya Teh? Betul. Nah, terus bisa juga untuk kayak syuting produk. Jadi teman-teman kalau misalkan yang mau buat kebutuhan area Bandung, mau kebutuhan untuk photoshoot, foto prawet, apalagi kan Maternity, mungkin atau foto keluarga, foto produk bisa di sini. kalian bisa DM aja langsung ke @rumahterang. Aku udah cantumin di sini ya. Nah, Teh, ini menarik banget ya. Jadi kan konsep rumah itu kayak industrial, terus Ada. adanya open space, terus jadi ke Modelan juga. modelan juga, minimalis juga. Nah, yang menarik tuh di bawah si TV ada mejanya ya, kabinet TV-nya. Tapi kabinet TV-nya ini kayak custom gitu ya, Teh? Ya, betul. Di sini temanya tuh lebih ke modern kontemporer. Jadi semua hampir apa namanya kayak furniture itu bikin custom gitu ya. Yang favorit emang ini, Ini kabinet TV-nya itu dari kayu pinus ya, yang kita ini dapatnya cukup susah juga karena harus mohon tumbang dulu baru kita dapat ini gitu. Yang fenomenal di Instagram itu ini loh Teh, lampu. Nah, lampunya itu dia kayak apa ya? Si lampunya tuh memberikan kesan yang hangat gitu ya di dalam, Lebih elegan aja sih. elegan juga. Nah, ngomong-ngomong harga dari lampunya ini berapa? Ini dulu pas barunya aku dengar sekitar 5 juta. Barunya. Ya, kalau baru Ini aku dapat second loh, alhamdulillah. Dapat second ini dari internet juga dan dengan harga 300.000 aja. murah banget kan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih pengen barang antik Ya. gitu kan, jadi belinya di mana Teh? Dulu di internet sih, cuman dia Di online shop gitu. enggak. Oh, Jadi dia kayak kayak Pinterest nggak sih? bukan, jadi kayak apa iklan mandiri gitu. Terus dia tuh yang rumahnya mau dijual, terus furniture juga dia jual-jual. gitu. Pas banget ini dapat. Iya kan, kalau misalkan baru ini kan 5 jutaan ya. Iya. Karena ini beli second, dia cuma 300.000, murah banget. Dengan kalau menurut aku ini masih bagus banget. Terus ini bisa nyala kan? bisa nyala, ini bisa nyala. Jadi masih berfungsi lah Masih ya. berfungsi. Cuman dulu memang dapatnya kita agak udah rusak mungkin ya. Tetapi diperbaiki, terus di salon lagi jadi like new. Nah, makanya teman-teman kalau pengen apa namanya mendekor dengan budget yang low ya, gak usah dengan apa harus ngikutin orang, harus dengan barang branded ya. Iya. Bisa juga kayak gini, cari barang-barang yang second. Second. Terus di salon lagi aja. Nah sekarang kita bahas di area dining room ya. Ya. Nah itu yang menariknya si dining roomnya ada di tengah. Jadi pas-pasan banget ya dengan ruang keluarga. Terus ada ruang makan dan ada dapur. Nah, jadi konsepnya sendiri ini itu kan kayak open space ya untuk ruangannya. Jadi nggak banyak sekat. Enggak. Jadi biar apa ya semakin akrab gitu ya. Semakin akrab aja sama keluarga. Terus di sini tuh ya bisa sambil nonton juga gitu Iya kan. benar. Kalau kurang makan tinggal Kurang makan udah gitu kan. Dan Iya. ini juga area yang bisa untuk dipakai photoshoot Ya. ya. Jadi untuk lantai satu ini full dari ruang TV, ruang makan, terus ke dapur. Ini semuanya bisa untuk kalian photoshoot di sini. Dapurnya cantik banget ya teman-teman. Bisa lihat ya. Jadi untuk dapurnya sendiri ini kira-kira luasnya berapa sih Teh? 4,2 kali 4. Jadi untuk lebarnya 4,2. Sorry 3 meter. Oh, 3 meteran ya. Ini apa namanya 4,2. Nah ini di sini 3 meter.
Nah, untuk bikin kitchen setnya sendiri, ini tuh dia custom kan ya? Ya, custom. Jadi kitchen setnya dia custom. Terus ini warnanya tuh cantik banget ya, perpaduan warna apa tuh? Hitam dan Coklat. walnut. Oh, walnut. Ini aku di Instagram tuh pernah lihat lagi apa foto maternity ya, Ya, di sini bagus banget nih, cakep banget. Karena dapurnya ini bener-bener impian, karena aku belum punya kitchen set. Semoga disegerakan. Amin. Nah, temen-temen nih yang di rumah pasti kayaknya penasaran banget sama budget dari bikin kitchen set ini. Oke. Kira-kira berapa sih teh budgetnya? Oke, kita bahas budget ya. Untuk kitchen setnya aja ini sekitar 20 juta. Kemudian aku beli kayak kulkas, microwave, terus cooker hood ya. Nah itu sekitar 10 juta. Udah deh gitu aja, karena yang lain-lainnya sih udah bawaan dari kontraktor. Untuk aksesorisnya ya ini aku dapat dari berbagai online shop ya dan toko-toko tertentu sih ya, yang pada saat kita main lucu ya beli gitu. Nah kita kali deh di sini. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. Bagian yang memang aku gak akan kasih tahu dalamnya ya, cuma akan sedikit menjelaskan karena masih dalam proses penyelesaian ya, jadi belum diapa-apain, itu konsepnya masih biasa aja. Selain ini ada dapur kotor, jadi aku masak, aku cuci piring itu di sana ya. Ada laundry area juga. Terus ini di balik dinding ini kamar untuk ART. Ada pintu, ini banyak yang nanya juga sih, pintu apa sih? Sebetulnya ini pintu untuk lebih dekat aja ke taman. Jadi dari dapur kotor kita bisa langsung ke taman tanpa harus muter ke ruang tengah dulu, begitu. Nah teman-teman, jadi selain tadi pintu belakang, ini ada pintu samping ruangan tengah menuju ke taman. Jadi ini di statnya itu pakai kaca biar kelihatan luas banget ya. Kelihatan, jadi kalau misalkan hujan itu ditutup pakai ini kaca aluminium kan Teh? Ya, Nah, pakai kaca aluminium. Folding door. Folding door. Ini bisa dibuka kayak dilipat gitu. Yuk kita buka ya. Oke. Ini kalau makan itu bisa langsung lihat ke taman. Ini tuh benar-benar luas gitu ya. Luas banget. Ini tuh dibikin luas aja sih, kalau luas banget nggak banyak yang lebih luas. Iya benar. Cuman kalau menurut aku ya, kan rumah aku tuh ini. Jadi main ke rumah Tera tuh kayak, ih enak banget ya suasananya. Mungkin karena pengaruh open space Iya ya, sih, jadi benar. kerasa luasnya gitu tanpa sekat. Rumah tuh gimana kita ini sendiri ya Teh? Dalam penataan furnitur, terus dalam penataan tata letak ruangan, ini pengaruh banget luas atau sempitnya itu ruangan. Dan menariknya ini ada taman yang bikin tuh rumah jadi sehat gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan buat sore-sore, terus pagi-pagi berjemur kan di sini. Enak banget nih buat jemur. Enak banget asli Teh. Ini aku juga udah lihat di story Teteh. Terus ada yang photoshoot di sini. Ya, ini favorit juga nih yang photoshoot di sebelah sini. Karena kan dianya apa ada taman belakangnya. Ya.
menyiram. Iya, jadi kita nggak usah Gak capek-capek siram tanaman loh. Enggak. Oh ya, aku tuh lihat nih tanaman si likuan ini Ya. tuh kemarin tuh masih kayak kecil. Ya. Sekarang udah panjang-panjang gini. Udah subur banget ini. Gimana sih teh trik dan tipsnya gitu menanam tanaman? Oke, aku akan jelasin sedikit untuk apa perbedaan antara menanam likuan yu di tanah langsung sama di dalam pot ya. Kalau di dalam pot kan memang kendalanya adalah air itu harus memang otomatis. Terus kalau nggak ada air otomatis kita harus sering siram. Sedangkan di tanam langsung ini aku nggak capek-capek nyiram loh. Apalagi kalau musim hujan itu udah ya otomatis aja tersiram sendiri gitu ya. Lebih subur. Jadi kandungan air untuk akarnya mungkinnya itu lebih banyak kalau di tanah langsung, beda dengan di dalam pot gitu. Oh, jadi ini tanah. Itu di tanah langsung di tanahnya tuh. Oh, Jadi kita nggak nanam di atas, kita nanamnya di bawah. Nah ini aku liatin tanamnya dari tanah langsung nih, dari tanah langsung. Ini pohonnya udah besar loh tuh. Oh, ini udah pohonnya gede banget ini ya? Pohon yang utama. Dulu masih kecil sama kecil-kecil kayak gini dulu ya. terus itu bawahnya apa sih teh? Yang besi itu buat apa? Ini buat apa namanya? Buat ngerambatin si batang utama, jadi dia nggak turun ke bawah gitu. Terus kita taliin sih sebetulnya ini. No, Tali ada sini. Ada tali besi juga tuh di situ. Jadi biar dia diem gitu. Terus nurut naik ke atas gitu. Oh, Oke, di atasnya ada talang air. talang air. Oh, jadi di atas talang air, terus ini pada ngerambat ke bawah tuh. Aku kira tanamnya di atas, ternyata enggak loh guys. Jadi ini tanamnya di dalam tanah. Ini justru kelebihannya menanam langsung di tanah itu dia lebih subur daripada kita menanam di pot. Ya, lebih subur, daunnya juga lebih gendut-gendut. Nih, ya. Dulu aku sempat nanam di pot juga loh, cuman gagal. Karena siramnya yang jarang gitu ya, karena lebih enak sih kalau pot itu pakai siram otomatis. Jadi otomatis dari bawah dinyalain, kerannya jalan sendiri gitu. Itu kan harus effort juga. Cuman aku lebih suka kayak gini sih. Jadi siramnya juga aku nggak terlalu sering gitu. Karena ini udah disiram otomatis. Area taman outdoor ini terletak di belakang rumah dengan ukuran 6,5 kali 3 meter. Di area taman ini juga ada tempat duduk yang beralaskan lantainya dengan batu split. Untuk area taman dengan area ruang tengah itu disekat dengan folding door yang suatu saat bisa ditutup dan dibuka. Wah, penataan ruangan dan furniturnya ini bener-bener keren ya teman-teman. Oh iya teh, kita ngobrolin yang atas ya. Boleh. Karena kan tadi kita udah keliling nih di bawah. Sekarang kita menuju ke lantai atas. Nah, di lantai atas itu ada apa aja sih teh ruangannya? Oke. Di atas itu kita memfungsikan untuk lebih private. Jadi semua kamar itu di atas. Ada kamar utama 1 sama 2 kamar anak gitu. Terus masing-masing juga punya kamar mandi sendiri. Jadi anakku kan cewek cowok gitu. Jadi otomatis kan kamar mandinya dia harus bisa. Jadi tiap kamar itu kita punya kamar mandi masing-masing. Nah, untuk tangganya ini tuh kan dia pakai kayu ya? Ya, kayu. Nah, tangganya pakai kayu apa? Kayu pinus juga. Kayu pinus. Pinus juga. Terus yang menarik pas naik tangga itu ada dindingnya pakai wall panel ya. Nah, dia pakai wall panel supaya biar nggak polos banget kali Nggak polos banget karena kan ini di sini putih semuanya. Jadi di bagian tangga biar dia nggak jomplang dengan si tangga itu sendiri kan udah pakai kayu pinus gitu kan. Terus railing tangganya juga dia ada garis-garisnya. Terus kalau misalnya pas nyampe atas dindingnya polos itu kurang greget gitu ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan wall panel gitu. Jadi biar ada estetiknya lah, jadi ada seninya juga ya. Jadi di atas toilet tamu ini ada space untuk ruang santai juga sih ya. Ada sekitar 3 kali 3,5 meter. Ini itu rencananya memang mau dijadikan ruang TV juga di lantai 2 gitu. Jadi kan karena di open space ini digunakan untuk photoshoot. Jadi ruang TV untuk anak-anak, main untuk anak-anak, buat aku juga, buat suami kumpul juga bisa di atas. Terus di sini ada
Di lantai 2 ini ada kamar utama dengan ukuran 3,5 x 4,5 meter. Di dalam kamar ini ada kamar mandi yang berukuran 2 x 2 meter. Tepat di depan kamar mandi ini ada walk-in closet dengan ukuran 2 x 1,5 meter. Penutup jendela ini menggunakan lowered blind yang terhubung dengan area balkon. Pintu sekaligus jendela yang menghubungkan ke area balkon ini menggunakan folding door. Ketika buka pintu, kita bisa merasakan sejuknya udara pagi dan sore hari. Area balkon ini berukuran 1 x 4,5 meter. Dan terakhir ini jembatan ya, di jembatan ini sekitar lebarnya 1,2 ya, ini yang menghubungkan dari kamar utama dari ruang TV lantai 2 itu ke kamar anak-anak. Kita bahas kamar anakku yang pertama, ini kamar cewek ya, jadi nuansanya ada pink, tapi aku masukin nuansa abu juga karena biar ngeblend dengan ruangan yang lainnya. Juga ada dinding industrialnya itu ya, yang semen unfinished ya. Nah itu luasnya sekitar 35 x 5. Next kita ke kamar anak cowok. Nah kenapa kamarnya dipisah? Karena mereka cewek dan cowok, jadi aku pisah biar belajar tidur sendiri tuh dari kecil gitu ya. Sama itu juga ada abunya, abu putih karena kebetulan anak cowok, jadi cukup dengan nuansa abu putih ya. Nah itu sekitar luasnya 4 x 35, itu memang lebih kecil dari kamar anakku yang perempuan. Nah di masing-masing kamar itu juga ada toilet private-nya ya. Jadi ini juga tips buat pemirsa. Jadi ketika kita punya anak laki-laki dan perempuan itu lebih baik kamar mandinya dipisah, jangan disatukan ya. Nah itu luasnya sekitar 1,2 x 2,5 luasnya. Next kita lihat pintu ini ya, banyak yang nanya juga loh, ini pintu kemana katanya. Oke, ini adalah pintu ke bagasi. Yuk. Ini luas garasiku ini sekitar 3,5 x 5,5 ya, cukup untuk satu mobil. Nah ini nuansanya juga abu, biar lebih gelap aja sih. Kayaknya masih luas. Nah ngomong-ngomong konsep ya, ini kan open space nih, terus ada industrial, modern, terus di bagian ruang tamu ada sedikit vintage-nya. Ini kira-kira inspirasinya dari mana sih Teh? The power of Pinterest juga Instagram tentunya ya. Jadi memang dulu sebelum bangun juga suamiku ya lihat di Pinterest gitu. Jadi ruangan ini untuk apa, luasnya segimana gitu ya, pengen seperti apa, ya itu the power of Pinterest aja kita. Nah untuk teman-teman yang terinspirasi sama ruangannya, terus sama konsep rumahnya dan ruangan-ruangan di dalam rumah terang ini, teman-teman bisa follow langsung Instagramnya di @rumah.terang. Ya kan Teh? Terang. Kalian follow aja Instagramnya. Yang punyanya juga baik, jadi kalau mau tanya-tanya langsung DM aja, Langsung DM aja. Dan untuk teman-teman yang mau punya kebutuhan untuk photoshoot, foto produk, foto katalog, atau apapun ya, kayak maternity, terus rawat, buat syuting juga bisa ya. Kalian bisa langsung DM aja ke @rumahterang. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.